Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Pancasila ingin menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Ramadan Yuda Pratama dengan NIM L200.941. Yang kedua ada Raihan Anugrah Guntoro dengan NIM L200.945. Yang ketiga ada saya, Taufikur Rahman dengan NIM L200.949. Dan yang terakhir ada Muhammad Hafidz Febriansyah dengan NIM L200.956. Nilai-nilai Pancasila di bidang profesi yang akan kelompok kita bahas meliputi di bidang pertanian, di bidang teknik, kedokteran, dan pemimpin negara. Di bidang pertanian, di sila pertama, tercermin dari kepercayaan para petani akan tradisi pesta rakyat di daerah Jawa. Contohnya adalah para petani di daerah Jawa melaksanakan pesta rakyat sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan nikmat yang telah diberikan dengan memberhasilkan panen mereka. Di sila kedua, dalam bidang pertanian nilai kemanusiaan ini tercermin dari sifat kegotong royongan para petani. Di sila ketiga, pada nilai persatuan ini, perilaku sikap para petani ditandai dengan adanya suatu perkumpulan. Di sila keempat, nilai ini ditandai dengan adanya peranan pemerintah dalam memberdayakan dan membangun pertanian desa atas dasar daulat rakyat desa. Di sila kelima, sayangnya nilai keadilan dalam kehidupan pertanian belum terlihat jelas seperti perwujudan perilaku dalam nilai-nilai Pancasila yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini terbukti dari penindasan terhadap kaum petani. Maksudnya penindasan adalah pemberian pemberian nilai murah untuk beras produksi dari petani. Karena nilai beras import itu lebih mahal daripada dari petani. Selanjutnya, Pancasila sebagai nilai dasar profesi kesehatan. Sebagai contohnya dokter. Yang pertama, dokter harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sesuai apa yang tertera di sila ketiga. Maksudnya, dokter harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya daripada kepentingan golongan dan juga kepentingan keluarganya. Yang kedua, dokter harus percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai apa yang tertera di sila pertama. Maksudnya, di sini dokter harus memiliki keyakinan, dokter harus memiliki agama, entah itu agama Islam, agama Kristen, dan lain sebagainya, karena agama merupakan dasar dari kejujuran. Agar dokter dapat memiliki nilai-nilai yang positif ketika dia memiliki agama. Dan yang terakhir, dokter harus bersikap adil terhadap sesama manusia sesuai apa yang tertera di sila kelima. Maksudnya, dokter harus selalu menangani pasien tanpa harus melihat latar belakang pasien tersebut, entah itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda golongan, ataupun berbeda keyakinan sekalipun. Dokter harus menyamaratakan tanpa memilah dan memilih mana yang harus diobati dan mana yang harus tidak. Selesai. Penerapan nilai bidang profesi keteknikan. Saya ingin menerangkan secara rinci contoh dari penerapan nilai Pancasila di bidang teknik. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu para insinyur tidak boleh mendiskriminasi agama insinyur lainnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Para insinyur tidak boleh membeda-bedakan ras-ras pegawainya atau pegawainya insinyur lainnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ikut serta dalam ketertiban ketika berada di proyek atau manapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Para insinyur atau pegawai lainnya harus menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyayangi sesama manusia. Maksudnya manusia ini adalah para insinyur, pegawai lainnya, pak tukang. Lalu, ini adalah penerapan namun tidak secara rinci. Yang pertama, A. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan di profesi teknik untuk meningkatkan kesejahteraan.
B. Tidak merusak alam demi kepentingan pribadi. C. Tidak membanggakan produksi buatan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. D. Berkomitmen untuk menjaga lingkungan. E. Menjaga keselamatan umum dan kesehatan di lapangan. F. Tidak merebut lahan milik siapapun untuk pembangunan. Oke. Selanjutnya dengan saya teman-teman, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila sebagai nilai dasar sosok pemimpin negara. Oke, teman-teman juga sudah bisa membaca. Yang pertama, pemimpin harus mematuhi ajaran agama yang dia ikuti. Ini adalah dari sila pertama ya, ketuhanan Yang Maha Esa, itu adalah Muhammadiyah. Dan selanjutnya adalah dari sila 2 dan 5, yaitu pemimpin harus adil terhadap rakyatnya. Sini adil dalam model seperti apa? Jadi model dalam adil itu sangat luas ya. Bisa dari hukuman, bisa dari semua, banyak sekali. Tapi yang penting adalah adil terhadap rakyatnya. Terus yang ketiga adalah pemimpin harus bisa mempelopori persatuan. Nah ini yang penting. Jadi pemimpin kan menjadi sebuah contoh. Pemimpin adalah contoh daripada rakyat-rakyatnya. Jadi kalau pemimpinnya bisa mempelopori persatuan, otomatis masyarakat yang lain juga akan bersatu. Seperti itu. Jadi dari persatuan pemimpin negara ini sangat penting sebagai pelopor persatuan, sangat penting bersikap adil, dan sangat penting untuk mematuhi ajaran agama yang ia bawa, mau dia Islam, Kristen, Hindu maupun Buddha. Ya. Itu saja dari Pancasila sebagai nilai dasar sosok pemimpin bangsa. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.